Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah cinta aktivis dakwah kampus. Perkenalkan, nama saya Sinchan. Saya dahulu seorang mahasiswa yang bernaung di Universitas Mula Warman. Kisah yang saya ceritakan ini agak unik dan tidak terlihat seperti cerita cinta pada umumnya. Ini adalah kisah cinta antara lelaki dan wanita yang melihat batasan cinta itu ada. Rambu-rambu cinta itu ada, dan sejauh mana kita menyikapi cinta itu. Yang jelas, cerita cinta ini unik. Cerita ini sebenarnya kisah nyata. Dan sedikit saya tambahkan, kurangi agar menarik untuk disimak. Tapi secara keseluruhan, ceritanya persis seperti kejadian yang sebenarnya. Awal saya kuliah, semua terasa baru. Seperti mahasiswa pada umumnya, kami mengikuti ospek. Ospek zaman kami kejam dan sedikit sadis. Sedikit saya ceritakan tentang ospek kami yang cukup sadis dan memakan satu orang korban meninggal dunia. Pertama, kami disuruh jalan merayap di dalam selokan memutari kampus. Karena selokannya panjang, terkadang kami merayap. Terkadang kami berjalan jongkok. Lalu kami berakhir di sebuah kolam buatan dan membersihkan diri di sana. Tapi bisa dibayangkan, kolam buatan yang dibuat membersihkan diri ratusan mahasiswa. Jelas aja lumpurnya naik. Bayangkan sendirilah. Ternyata kolam buatan itu hanya awal saja. Masih ada tempat berendam kami yang lebih sadis mereka siapkan. Sebuah drum yang entah diisi apa dan berapa hari airnya tidak diganti, disiapkan buat merendam kami yang melakukan kesalahan atau kurang disiplin. Air dalam drum itu bau banget. Dan mereka menamakan air suci. Air suci kok bau. Tiap pagi dan siang kami olahraga ala rimbawan. Guling-guling di lapangan. Mana panas. Namanya juga kuliah kehutanan. Calon rimbawan. Kami olahraganya ala-ala monyet. Gak jelas gitu gerakannya. Waktu masak cuma setengah jam. Satu tenda isinya 5 orang. Harus kompak. Kalau dalam setengah jam nasi gak masak dan lain-lainnya gak masak, kami makan dalam keadaan setengah jam itu. Mau masak, mau mentah, makan itu. Kami terpaksa makan karena butuh energi buat kegiatan selanjutnya. Ospek kami sungguh berat. Kami sering dikumpulkan di lapangan dan guling-guling di lapangan. Lapangan tenis pula yang dasarnya semen. Tahu sendiri, semen kalau tersengat matahari, panasnya bagaimana? Selesai kegiatan, kami tidak pulang ke rumah, tapi tidur di tenda ala kadarnya. Tanpa dinding, hanya beratap terpal. Jika kegiatan selesai, kami dipersilakan mandi. Ini lebih sadis lagi. Jumlah tempat mandi dan jumlah yang di ospek nggak seimbang.
Sementara dikasih waktu. Jika waktunya habis, ya udah risiko yang nggak bisa mandi. Bayangkan kegiatan sehari terus nggak mandi. Tidurnya satu tenda berlima. Baunya nggak jelas. Kami menjalani ini 1 minggu. Alhasil kami rata-rata kena penyakit kulit kurapan. Tapi kata kakak tingkat, "Yah, kalau belum kurapan, belum rimbawan sejati." Ho, megono. Tibalah kami membakar api unggun. Tanda ospek selesai, kami saling memaafkan. Kakak tingkat juga minta maaf. Katanya, semua ini karena tugas selaku panitia ospek. Tidak ada maksud jahat, tapi membangun mental kami untuk lebih siap menjadi seorang rimbawan. Karena tugas kami nantinya berat, menjaga hutan kita. Masa kuliah pun tiba. Seiring waktu, penampilan kami yang rusak akibat ospek mulai membaik. Setelah 1 tahun kuliah sekitar 2 semester, mulailah diadakan pemilihan ketua senat, ketua mapala, mahasiswa pecinta alam, dan ketua pusdima, pusat studi Islam mahasiswa. Di kampus kami, kegiatan ekstrakurikuler yang paling banyak digemari adalah mapala dan pusdima. Terpilihlah Hamdan sebagai ketua senat, Sueb sebagai ketua mapala, dan Sincan sebagai ketua pusdima. Dari sinilah awal cerita cinta yang unik ini mulai saya ceritakan. Sincan di semester 2 bersahabat dengan Nela dan Retno. 2 wanita ini cantik, manis, mereka juga cerdas. Di semester 1, indeks prestasi mereka tembus di atas 3, Sincan sebagai sahabat Nela dan Retno sebenarnya sebatas saling melengkapi kekurangan dalam memahami mata kuliah. Terkadang Nelly lebih bisa memahami, terkadang Retno lebih memahami, terkadang juga Sincan lebih bisa memahami. Karena tingkat konsentrasi orang tiap waktu kadarnya berubah-ubah. Persahabatan itu muncul karena kami bertiga kalau menjelaskan materi kuliah sama-sama enak dipahami. Entah kenapa kami punya bakat itu walau beda cara penyampaiannya. Karena kami merasa cocok, nampaklah kami seperti bersahabat. Di mana ada Nela dan Retno, biasanya ada Sincan. Kami saling mengisi, namun kami juga saling berkompetisi sehat dalam prestasi kampus. Asik kan persahabatan kami jauh dari kata cinta asmara. Tapi cinta asmara itu terjadi juga. Saya punya sahabat bernama Jidan. Dia kuliah di jurusan teknik mesin. Kami tinggal satu kontrakan, karena kami memang awalnya berasal dari satu kampung. Jidan tahu saya bersahabat dengan Nela dan Retno. Dan kabar kecantikan Nela ternyata sudah tersebar di antara 2 kampus, kehutanan dan teknik. Maklum kampus kami saling bertetangga, apalagi jalan masuknya satu arah.
Jidan satu kosan dengan saya. Kami ngontrak satu rumah yang besar dan berisi 3 kamar yang cukup besar. Ruang tamu dan dapur yang lumayan luas. Cuma saya sendiri anak kehutanan dari 7 penghuni kontrakan itu. Yang 6 orang anak teknik semua. Cowok semua. Kosan kami punya ruang tamu yang luas. Nela dan Retno suka belajar bareng di situ sama saya. Benar-benar serius belajar. Rupanya Jidan memperhatikan kami. Ketika Nela dan Retno pulang, Jidan menghampiri saya. "Sinchan, teman kamu cantik. Boleh dikenalin gak?" Dengan cueknya saya jawab, "Yang mana? Ada 2 orang." Sambil ke dapur menaruh gelas bekas minuman. "Yang kulitnya putih." "Oh, itu Nela." Jidan mengekori saya ikut ke dapur. "Kamu suka?" Saya tegaskan kalimat itu ke hadapan Jidan. "Iya kan, saya suka. Pandangan pertama aja saya gak kuat." Saya jawab, "Sialan loh, saya aja yang jumpa tiap hari gak mikirin seporno kamu. Terus kalau pandangan pertama gak kuat, pandangan selanjutnya kamu mati. Kalau begitu ya gak usah kenalan. Buat apa kalau cuma antar nyawa?" "Bukan begitu juga, Sinchan. Kok langsung mati sih?" "Ya udah, mau kamu apa? Bisa nggak kenalan sama dia?" "Bisa, Jidan. Asal kamu janji jangan aneh-aneh. Kamu masih kuliah, Nela masih kuliah. Kita ini harapan orang tua kita. Kalau sebatas sahabat silahkan. Kalau yang aneh-aneh jangan. Aku nggak tega. Mereka punya orang tua yang selalu mengkhawatirkan mereka. Setidaknya setiap orang tua mengkhawatirkan anak-anaknya seperti orang tua kita. Paham kan maksudku?" "Enggak kok, paling cuma pacaran. Biar semangat kuliah. Gak aneh-aneh kok." "Apa? Pacaran? Enggak lah, ntar rusak anak orang. Kamu sahabat aku, Nela sahabat aku. Nanti kalau kalian pada rusak, aku juga yang sedih. Urungkan aja niat kamu." "Janji, aku jaga Nela. Aku gak macem-macem. Aku ini sudah dewasa." Gak jamin orang yang sudah dewasa kebal dengan bisikan syaitan. Apalagi kalau kalian nanti kenal dan berduaan, datang setan menggoda. Sudah kuat iman kamu?" "Kuat, Sinchan. Insya Allah kuat." Jidan menegaskan itu padaku. "Keras kepala kamu ya. Terserahlah. Tapi ingat, jangan macam-macam. Kalau mulai aneh-aneh, kamu harus ingat, kampus kita ini negeri. Tidak ada mahasiswa bisa kuliah sambil menikah. Kalau sampai kalian nikah sebelum kuliah selesai, berarti kalian drop out. Ingat itu baik-baik." Akhirnya Jidan dan Nela berkenalan lewat saya juga. Apa salahnya menambah persahabatan? Begitulah yang terlintas di pikiranku. Singkat cerita, Jidan dan Nela semakin akrab. Saat itu Nela belum berhijab dan belum ikut pengajian. Setahu saya mereka dekat. Kalau dibilang pacaran,
saya nggak ada bukti buat itu semua. Tapi perhatian Jidan ke Nela bisa dibilang lebih. Bak gayung bersambut, mereka saling memberi perhatian dan masih dalam batas yang wajar. Tinggal saya dan Retno terkadang belajar bareng tanpa ada Nela. Biarlah mereka bahagia asalkan masih dalam tahap yang normal. Dan kami pun saling sering mengingatkan agar mereka tetap prioritas pada studi. Saya sebenarnya sudah ikut tarbiyah rutin, ikut pengajian mingguan, punya pembimbing rohani yang rutin, setiap seminggu 2 kali pertemuan, belajar bedah Quran dan hadis. Tapi Jidan gak pernah mau ikut jika diajak, ada saja alasannya. Katanya dia sudah ikut di halakoh lain. Ya udahlah, gak apa-apa. Tapi persahabatan kami tetap terjaga. Di pengajian, saya justru selalu bersama dengan Cahya. Cahya itu teman satu jurusan si Jidan, satu kelas pula. Saya gak habis pikir ada angin apa. Tiba-tiba Cahya menanyakan tentang Nela. Rupanya kecantikan Nela ini terkenal di kampus teknik mesin. Tiba-tiba Cahya memulai pembicaraan. Sinjan, kamu kenal Nela ya? Kenapa Cahya? Kok anak teknik mesin sepertinya pada kenal Nela? Nela itu teman sekelas aku, dan insya Allah kami mengambil jurusan yang sama, teknologi kehutanan. Oh, kamu sekelas? Iya, kenapa? Sinjan, saya bisa nggak kenal Nela? Kebiasaan nih anak teknik. Kalau suka sama cewek gak bisa diempet, maunya langsung merapet. Lo Sinchan, gimana? Bisa bantu gak? Cahya, kalau kamu mau kenal Nela, apa hak saya buat melarang? Kenalan aja, biar Nela yang memutuskan mau gak bersahabat dengan kamu. Kamu nih Ikhwan loh, yang tertarbiyah rutin setiap minggunya. Gak salah dengarkah saya? Gak tahu Sinchan, saya juga bingung. Tapi rasa pingin kenal ini memang tumbuh. Gak bisa saya pungkiri, Nela emang cantik. Hati-hati, jinah mata, lalu jinah hati, istighfar. Kalau saya suka, emang salah? Cahya membela diri. Enggak juga sih, rasa cinta itu dan suka emang tumbuh di setiap jiwa. Menjadi salah kalau cara menyikapinya salah. Tapi kalau cara menyikapinya benar, ya nggak masalah. Belum selesai saya membuat tausiah, Cahya tiba-tiba memotong pembicaraan. Sinchan, apa benar Jidan dan Nela pacaran? Jangan fitnah. Dekat belum tentu pacaran. Bisa aja bersahabat. Punya bukti apa kamu ngomong begitu? Belum juga pacaran, udah cemburu. Ngawur kamu, siapa yang cemburu? Saya menatap Cahya sambil senyum tipis. Gini aja Ahi, kalau mau kenal sama Nela, sering-sering aja main ke kontrakan saya di saat saya ada jadwal belajar kelompok.
Nela suka satu kelompok sama saya. Kalau Allah mengizinkan, kamu akan ketemu dan bisa kenalan. Masalah caranya, kamu atur sendiri. Saya nggak mau ikut campur. Gitu amat kamu, Shinchan. Afwan, kalau sama Jidan, Ana bicara kayak gini memang terkesan nggak bersahabat, karena Jidan belum ikut pengajian dan punya pemahaman seperti kamu. Tapi antum ini udah ikut pengajian rutin. Wajar kalau saya agak tegas bicaranya. Sudah tahu kan jawaban saya? Ya, Shinchan, saya paham. Terima kasih. Teman-teman, saya pikir Cahya itu nggak serius dan cuma angin lalu saja. Nggak taunya dia serius. Saran aku dia ikuti, dan dia dapat aja cara buat berkenalan dengan Nela. Pintarnya, dia mengundang Nela untuk ikut bedah buku Islami di kampus. Bak gayung bersambut, Nela pun mengiyakan untuk hadir di acara bedah buku itu. Saat itu, judul bedah bukunya adalah Dialog dengan Jin Muslim, karangan Muhammad Isa Daud, yang insya Allah materinya dibawakan oleh seorang dosen Universitas Mula Warman, di mana nanti akan dibedah keabsahan buku karangan Muhammad Isa Daud. Apakah buku itu memiliki hujah yang kuat untuk dipercaya ataukah hujahnya lemah? Singkat cerita, antara Jidan dan Cahya sekarang sama-sama mengejar perhatian Nela. Dua sahabatku bersaing ketat. Mungkin sudah resiko Nela punya wajah cantik dan sifat yang lembut, jadi banyak yang suka. Singkat cerita, Jidan dan Cahya sama-sama berjuang. Gerakannya tentu lebih gencar Jidan, karena Jidan tidak mengenal batasan cinta seperti Cahya yang sudah ikut pengajian rutin. Nah, saya yang bingung. Ketiganya, Cahya, Jidan, Nela, semuanya sahabat dekatku. Aku gak ingin mereka jadi kacau gara-gara cinta sesaat. Suatu hari saya coba bicara sama Cahya. Aifilah, apa kabarmu hari ini? Insya Allah baik, alhamdulillah. Bisa kita bicara? Shinchan, kita ini sedang bicara. Jawab Cahya sedikit meledek. Bicara tentang Nela, maksud aku. Mendengar itu, Cahya langsung semangat. Oh, tentang Nela. Ya, aku siap. Cahya, kamu itu mendekati Nela atas dasar persahabatan atau ingin mendapatkan perhatian Nela, atau yang lebih serius, menikahinya? Mendengar pertanyaanku itu, Cahya bak disambar petir. Jujur kan, aku suka sama Nela. Andai aku bisa menikahinya, sekarang aku siap kan? Ngaco lu nikah sekarang, mau tamat kuliah kalian. Lu mau, belum tentu Nela siap. Kita ini kuliah di kampus negeri, gak boleh menikah sebelum lulus. Berani nikah, terima drop out. Terus gimana Shinchan? Hati ini gak bisa bohong. Aku suka sama Nela. Ahi, kita ini sudah lama tertarbiyah. Antum paham, tidak ada istilah pacaran sebelum menikah yang diridhoi Allah. Jatuhnya jinah ahi. Awalnya jinah mata, lama-lama jinah hati,
Jika diteruskan dan tidak terkontrol, mulailah melakukan sentuhan dari tangan terus sampai ke bagian yang sensitif. Rusak iman Ahi. Mau kayak gitu? Ya, gak mau Sinchan. Sementara untuk menikah juga gak mungkin. Kerja belum, kuliah masih lama lulus. Jadi Nela itu mau kamu jadikan apa? Sahabat atau pacar? Gak jelas kan? Gak tahu Sinchan. Aku bingung. Aku punya solusi. Kalau kamu mau terima. Apa solusinya? Cahya bertanya penuh harapan. Cahya, rasa cinta itu hal yang normal. Gak perlu kamu tutupi. Saya senang kamu jujur seperti ini. Kalau kita bicarakan, insya Allah ada solusi. Itulah gunanya kita bersaudara. Satu tarbiyah, satu pengajian, saling menasihati. Saya senang kamu mau dengar nasihat saya. Kalau kamu sayang Nela, arahkan dia buat hal-hal yang positif. Arahkan dia untuk ikut pengajian. Arahkan dia buat menutup aurat. Pokoknya kamu beri dia perhatian yang sifatnya menjadikan dia calon wanita solehah. Masalah nanti dia jadi jodoh kamu atau bukan, serahkan semua pada Allah. Luapkan rasa sayangmu dengan cara melindungi dia dari banyak kesalahan. Banyak yang harus Nela benahi. Sejujurnya aku pingin Nela ikut pengajian rutin dan menutup aurat dengan benar. Aku butuh kamu, Cahya, buat membuat Nela berubah. Aku ingin Retno dan Nela ikut tarbiyah. Oke, Sinchan. Kedepannya saya akan memberi perhatian yang positif. Terima kasih sarannya. Terima kasih Sinchan sudah mengingatkan aku. Kegiatan kampus kami berjalan seperti biasanya. Hari-hari kami juga berjalan normal. Jidan dan Nela semakin akrab. Bahkan semua orang menebak mereka pacaran. Karena memang sangat akrab. Tapi sekali lagi, saya nggak berani mengatakan mereka pacaran. Saya belum punya bukti konkret. Sementara Cahya sepertinya memberikan perhatian khusus kepada Nela. Dia rajin mengumpulkan lembaran-lembaran materi tentang hijab. Dan dia juga mengumpulkan buku-buku keutamaan wanita muslimah. Dan dia memberikan sebagai bahan bacaan Nela. Suatu saat saya dikejutkan oleh pernyataan Nela. Sinchan, saya sekarang ikut pengajian. Teman-teman ngaji aku jilbabnya lebar-lebar. Tapi saya sendiri yang ngaji gak pakai jilbab. Oh ya? Terus gimana dengan gurumu, pembimbing agama atau murobimu? Gak apa-apa. Katanya kalau belum siap pakai jilbab, jangan memaksakan diri. Pelajari dulu pentingnya pakai jilbab. Kalau udah yakin, baru pakai. Kalau nggak yakin, ya nggak apa-apa. Ngaji nggak pakai jilbab. Yang penting, terus aja hadir di pengajian secara rutin. Ya, syukurlah. Jujur, hati aku bahagia sekali. Entah kenapa hati aku sangat yakin Nela ini sangat potensial. Jika dia sampai paham pentingnya menutup aurat, maka dia akan dengan cepat menularkan kebiasaan baik ini ke seluruh wanita yang ada di kampus.
Saya bisa yakin begitu karena saya tahu Nela punya kemampuan menjelaskan sebuah materi yang mudah dipahami banyak orang. Materi apapun itu, Nela memang cerdas, lembut, cantik dan sabar. Paket lengkap buat calon guru agama di kemudian hari. Mendengar Nela mulai ikut tarbiyah, rasa lega di hati ini sangat luar biasa. Pastilah Nela akan mendapatkan materi-materi tentang pernikahan, proses ta'aruf, bahayanya pacaran, indahnya pacaran setelah pernikahan. Tak perlu lagi aku menjelaskan, insya Allah proses itu akan berjalan sendiri. Dan saya yakin ketiga sahabat saya akan selamat dari cinta sesaat. Sepertinya Cahya mulai bisa mengontrol rasa cintanya, sudah bisa menempatkan posisinya sebagai figur dakwah, sudah bisa menempatkan rasa sayang dan cinta dengan benar sesuai posisi dia sekarang. Alhamdulillah. Persoalannya sekarang ada di Jidan. Jidan seperti cacing kepanasan. Suatu saat Jidan mendatangi saya dan mengajak bicara. "Sinchan, saya heran, kok Nela makin kemari makin berubah sama saya. Padahal saya serius, pengen jadikan dia pacar saya. Saya mau dia jadi ibu anak-anakku kelak." Aku hanya tersenyum. "Jidan, jodoh itu di tangan Allah. Sekuat apapun kamu berjuang, kalau belum jodoh gak bisa Jidan. Minta sama Allah. Makanya ikutlah ngaji sama kami tiap minggu, biar hati kamu tenang." "Sinchan, aku sudah ikut pengajian jamaah tabligh. Sama aja kan?" "Ya gak apa-apa, yang penting ada kegiatan dakwah yang kamu ikuti. Mau di mana saja silahkan." 6 bulan sudah berjalan, Nela rutin mengikuti pengajian. Dan selama 6 bulan itu, Nela hadir di pengajian tanpa menggunakan jilbab. Aurat kepalanya terbuka, tapi pakaiannya sopan. Tiba-tiba suatu hari Nela menemui saya dan Retno, dan dia menangis. "Ada apa, Nela?" "Mama melarang aku pakai jilbab. Alasannya jelek. Nanti cari kerja susah. Intinya Mama gak setuju. Masa saya dikatain kayak guling?" Sabar Nela, orang tua tetap harus kita hormati. Jangan buat sedih hatinya. Mungkin Mama terkejut lihat perubahan kamu. Tapi maaf, boleh saya tanya, emang Nela sudah niat mau pakai jilbab?" "Iya Ahi, saya sudah siap 100%. Saya yakin aurat ini wajib ditutup." Tanpa Nelly lihat, ada air mata yang menetes di pipiku. Ya Allah, terima kasih. Boleh Sinchan kasih solusi buat mama kamu? Sinchan ada solusi apa buat Nela menghadapi mama? Sama mama jangan adu argumen, karena mama lebih tua dari kamu.
Orang tua mana sih yang mau omongannya dibantah anak? Sekalipun orang tua kita salah, kita wajib tetap sopan dan menghargainya saat dia bicara. Begini saja, coba Nela letakkan buku-buku tentang jilbab di mana mama suka santai. Kalau bisa, selebaran ya, yang sekiranya 10 menit dibaca selesai. Itu lebih mudah dipahami. Taruh saja, gak dibaca, gak apa-apa, terus aja lakukan. Suatu saat mama pasti akan membaca. Sambil Nela perhatikan perubahan mama. Jangan lupa, Nela, tunjukkan akhlak yang baik sama mama. Tetap sayang pada mama. Perhatikan apa yang mama butuhkan. Buat mama tahu kalau kamu sudah berubah. Insya Allah nanti mama akan mengizinkan kamu pakai jilbab. Sabar ya Nela, semua itu butuh proses. Seperti halnya kamu ingin pakai jilbab, selama ini perlu proses kan? Begitu juga mama memahami perubahan kamu butuh proses. Waktu pun terus berjalan. Suatu saat Jidan menegurku di kosan. Sinchan, gak ada tugas kampus apa? Banyak Jidan. Kenapa nanya? Mau bantuin? Biasanya kamu belajar bareng Nela dan Retno. Jidan, kamu ini kan dekat sama Nela. Kok malah nanya ke saya? Bukannya kamu pacarnya Nela? Saya sedikit menggoda. Jangan fitnah kamu ya. Saya emang mau jadikan dia pacar saya, tapi makin lama makin sulit. Nela makin suka menghindar. Katanya kamu ikut pengajian jamaah tabligh, makanya saya nggak ajak ke pengajian saya. Setahu saya Jidan, pengajian jamaah tabligh itu cukup bagus kok. Jamaahnya nggak ada yang mau pacaran ala-ala anak zaman sekarang. Kamu ngaku anak jamaah tabligh, tapi doyan pacaran. Jangan-jangan kamu ikut pengajian jamaah tabligh sebulan sekali juga belum tentu ya. Iya kan, benar. Kalau sempat aja saya ikut pengajian mereka. Rasanya hati tenang kalau ada di antara jamaah tabligh. Ngawur kamu, ngaku jamaah tabligh tapi ngajinya sebulan sekali belum tentu. Sinchan, setahu aku kegiatan jamaah tabligh itu padat. Pantas aja kamu demen pacaran. Ngajinya ngawur, hadir sesuka hati kamu. Mungkin karena kamu males ke pengajian jamaah tabligh saat ada agenda pengajian, karena kamu pergi sendiri, tidak ada temannya. Gimana kalau kamu coba pengajian kita seminggunya 2 kali? Nanti kita pergi bareng. Jidan terdiam seolah berpikir. Lalu dia menjawab, ntar aja Sinchan, kapan-kapan. Sepertinya aku udah cocok di jamaah tabligh. Dasar Jidan selalu saja menolak, ada saja alasannya. Ya, tidak apa-apa. Dakwah itu terkadang tidak sampai pada orang sekitar kita. Malah yang gak disangka bisa tersentuh. Kita wajib berusaha, prestasi hak Allah. Waktu pun terus berjalan. Pagi itu kami ada jadwal kuliah umum di kampus yang ruangannya agak besar. Saya hadir lebih awal.
Tiba-tiba ada seorang wanita naik kendaraan dengan jilbab, parkir tidak jauh dari ruang kuliah umum. Mata saya terbelalak. Nela, ya Allah, benarkah ini Nela? Subhanallah, makin anggun dan berwibawa. Jujur hati ini sempat galau. Hati saya berbicara, ingat Sinchan, dia sahabatmu. Tidak ada hak buat kamu berpikir aneh. Ternyata bukan cuma saya yang termangu. Semua teman kampus matanya menuju Nela. Mereka heran, bingung, dan setengah tak percaya. Nela hadir dengan penampilan baru menggunakan jilbab. Saat itu Nela memakai jilbab biasa dan tidak terlalu lebar, tapi cukup mengagetkan banyak orang. Pada akhirnya, semakin ke depan, jilbab Nela semakin syar'i, semakin besar dan menutup lekuk tubuh. Kini Nela tumbuh menjadi wanita solehah. Dia memakai jilbab bukan karena tren masa kini atau karena kebutuhan sesaat, tapi karena dia paham pentingnya menutup aurat. Ada rasa malu pada Allah jika dia tidak menutup aurat. Suatu saat Nela menghampiriku. Kali ini dia berbicara dengan sikap yang syar'i, pandangan yang ditundukkan, nada bicara yang biasa namun tegas. Setelah Nela banyak bercerita, akhirnya saya berbicara. Sekarang Nela bukan yang dulu, sudah tertarbiyah, paham cara menyikapi pergaulan yang tidak sejenis. Nela, Sinchan minta, pertegaslah hijabmu jika bicara denganku. Sudah saatnya Nela dan Sinchan menggunakan batasan-batasan yang diajarkan. Kita bukan muhrim. Karena kita sekarang sudah sama-sama paham, sudah sama-sama tertarbiyah. Dulu aku tidak mempertegas batasan hijabku terhadap Nela, karena kamu belum memahami batasan itu. Nela, selanjutnya bijaklah kamu dalam bersikap. Kepada mereka yang belum tersentuh tarbiyah secara baik, jangan terlalu kaku terhadap mereka. Dan tegaslah ketika sama-sama sudah saling memahami tarbiyah Islamiyah. Oke, mengerti. Setelah mengucapkan itu, Nela pun kemudian meninggalkan aku. Sejak saat itu Nela sibuk dengan dunia akhwatnya, pengajiannya, dan kegiatan kampusnya. Kami sudah jarang bertemu. Benar seperti dugaan saya, hanya 6 bulan sejak Nela menggunakan jilbab, seluruh mahasiswa di kampus, hampir 90% mengikuti jejak Nela. Bahkan adiknya, kakaknya, juga ibunya ikut menggunakan hijab. Subhanallah. Tentu ini adalah sebuah perjuangan yang Nela lakukan. Dan alhamdulillah, Allah memberikan jawaban yang baik. Suatu saat di kampus kami ada seorang dosen nyeletuk berbicara. Kampus kita sekarang jadi pesantren ya. Hampir semua mahasiswi pakai jilbab. Kami tersenyum. Ya memang alhamdulillah banyak yang ikut tarbiyah di kampus kami. Dari awal saya yakin Nela punya kemampuan diplomasi yang handal, mampu menyampaikan materi dakwah dengan baik. Itulah kelebihan Nela yang aku tahu.
Dengan berubahnya Nela menjadi lebih baik, kisah cinta Jidan, Cahya, dan Nela sudah bisa kita bayangkan. Alhamdulillah, teman-temanku semuanya memiliki akhir cerita yang indah. Nah, ternyata Shinchan juga punya kisah tersendiri. Ada mahasiswi fakultas pendidikan Unmul yang memberi perhatian padanya. Cerita cinta ini juga seru. Pengen tahu bagaimana Shinchan menyikapinya? Oke, nanti dengarkan di lanjutan cerita ini pada part kedua.